Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai The Dark Knight yang dirilis tahun 2008, sequel dari Batman Begins. Kalau kalian belum nonton rewatch gua, kalian bisa tonton aja videonya di bawah ini, oke, di linknya ini juga, dan di atas ini gua taruh buku di atas ya, oke. Dan kita akan bahas mengenai Dark Knight. Jujur aja gua baru saja rewatch ya. Baru aja tadi gua rewatch The Dark Knight tahun 2008. Jujur kita gua melihat tuh, oh my god, anjir. Memang sih sampai sekarang memang tidak ada yang bisa mengalahkan ceritanya si Christopher Nolan soal triloginya Batman sih. Makanya sampai sekarang tuh Batman yang paling cerita yang paling akurat dan paling cerita itu kuat sekali dalam segi politik, segi DC yang ada, Batman The Dark Knight sih. Gitu, mohon maaf nih. The Dark Knight memang karena mereka udah menang Oscar ya, karena si perannya si Joker, si Heath Ledger, mendiang Heath Ledger. Oke, karena itu kita akan bahas semuanya, apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka dari film kedua dari Christopher Nolan, The Batman ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai The Dark Knight yang dirilis tahun 2008 versi Christopher Nolan. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai The Dark Knight. Dan jujur aja ketika gue tadi hampir rewatch ya, dari awal sampai akhir, jujur aja ada beberapa hal yang menurut gue tuh bisa dibilang tuh agak lupa dengan ceritanya, karena kan ini filmnya udah lama, kayak udah lama banget dari tahun 2008, jir. 2008 tuh gue masih inget 2008 tuh adalah dimana film superhero mulai berjaya, pak. Dimulai dari Marvel, Iron Man, yang kedua The Dark Knight, yang ketiga disusul langsung oleh The Incredible Hulk ya. Makanya tahun 2008 itu adalah tahun dimana superhero tuh filmnya udah mulai berjaya di situ. Dan The Dark Knight itu bisa dibilang, oh my god, anjir, ini ceritanya, fasenya, bahkan lu harus nonton berkali-kali kalau lo belum ngerti ceritanya. Bahkan The Dark Knight itu ceritanya itu kental dengan politik. Nah, politik dan juga semua skripnya itu nggak cheesy, pak. Mohon maaf nih, Christopher Nolan kalau dia membangun film Batman dari Batman Begins aja, itu semua dialognya mengandung politik, satu. Dan kedua, ini film superhero, tapi gua nggak merasa bocah di sini. Nah, ini banyak yang bikin bahwa kalian tuh mau lihat bahwa film superhero pasti film bocah gini-gini. Loh, kalau film DC, kalau ini ada hubungan dengan Christopher Nolan, oh my god, itu ceritanya mohon maaf itu berasa politik. Dan kedua, ini tidak berasa gua bocil, karena film ini merasa, oh my god, ini gua belajar bagaimana tuh politik seperti ini, politik yang berat antara penjahat dan juga para pemerintah itu di sini. Makanya bener bisa dibilang, oh my god, bagus sih, bagus banget. Dan juga pembentukan villainnya ya, gue suka di sini ada dua villain. Yang pertama Joker, tentu saja Joker ya, Joker, dan kedua si Harvey Dent alias Two-Face. Nah, gue prediksi dengan Jokernya. Oke, gue masih inget di tahun 2008 dulu itu banyak orang yang menganggap bahwa Joker si Heath Ledger ini akan menjadi Joker yang benar rusak, karena mereka tuh mereka tuh nggak ekspektasi banget dengan si Heath Ledger, karena Heath Ledger ini kan sebelum dia berperan di The Dark Knight itu adalah aktor drama sebenarnya, aktor di film-film drama dan bukan film action. Makanya di sini orang-orang tuh pada menghina semua Heath Ledger. Oh, Heath Ledger tuh nggak pantas menjadi seorang Joker gini-gini. Pas filmnya rilis semuanya bungkam. Nah, bahkan film dapat Oscar karena perannya si Heath Ledger sebagai Joker. Nah, gitu. Ya, sampai sekarang si Heath Ledger kan udah meninggal. Sebelum film tayang tuh dia udah meninggal dulu, pak, karena overdosis. Aduh, sayang banget sih. Makanya di sini gua melihat ini filmnya masterpiece sekali. Masterpiece, dan juga ini bisa membuahkan ide-ide banyak untuk DC ke depannya. Makanya sampai sekarang tuh Joker yang paling banyak orang suka itu Heath Ledger, pak. Sampai sekarang pun, bahkan udah hampir 10 tahun tuh Heath Ledger masih bisa dikenang lah ya. Makanya The Dark Knight itu sampai diputar diulang-ulang di RCTI, di mana itu di Global TV juga pernah. Tapi yang paling sering tuh di RCTI, bahkan sampai di dubbing Indonesia. Itu gua inget banget sih, gila. Tapi di sini gua akan bahas dari segi ceritanya. Ceritanya menurut gua bagus banget. Plot twist yang main, plot twist itu gua suka ketika si Joker ini merasa dia tuh dia tuh meneror Gotham hanya karena ingin melihat kota itu
hidup tanpa aturan. Nah, itu adalah visi Joker, bahwa Joker tuh ingin semua orang itu hidup kebebasan ya, hidup tanpa semua aturan, dimana orang-orang ini bagi pecara Joker, maka mereka akan hidup dengan banyak uang, mereka hidup dengan tanpa dikekang oleh pemerintah. Itu literally politik sekali, Pak. Mohon maaf nih. Joker di sini berhasil membuat gue tuh oh my god, rencana baru kriminal ini sangat jenius sekali. Bahkan dia adalah orang yang menciptakan si Harvey Dent sebagai Two-Face di sini. Karena kan di sini kan diceritakan bahwa si Harvey Dent ini adalah penggantinya Batman kan. Jadi Harvey Dent ini ibarat kata dia itu kayak White Knight, The White Knight. Dia itu adalah orang yang sudah menjebloskan semua kriminal-kriminal tingkat atas di Gotham tanpa bantuan The Batman. Makanya bisa dibilang Harvey Dent ini adalah penggantinya si Batman. Dan kebetulan Batman ini akan pensiun karena dia berencana ingin menikahi si Rachel Dawes, si teman lamanya ini yang dari kejaksaan ini. Tapi ternyata si Rachel ini punya hubungan khusus dengan si Harvey Dent. Makanya di sini ada cinta segitiga yang bisa dibilang itu cinta segitiga itu bagus. Bagus banget. Dan untuk aktrisnya si Rachel Dawes ini ya, ini pemain ganti ya. Pemain ganti, mohon maaf nih. Ini yang gua lebih suka aktris yang lama sih. Aktris yang bermain di Batman Begins itu lebih cantik, Pak. Di Dark Knight sih oke cantik, cuma agak sedikit lebih tua ya gitu. Jadi bisa dibilang ya sayang. Tapi at least untuk artisnya dia bisa membawakan semuanya itu dengan baik, Pak, di sequel ini. Makanya di sini gua melihat oh my god, bagus. Gua bagus banget lihat, dan juga politik dan juga segi jebakan-jebakan Joker yang bisa dia tuh mengundang semua para mafia yang dimiliki oleh si Salvatore Maroni. Nah, jadi kalau di Batman Begins itu mafianya adalah si Carmine Falcone. Tapi kalau di sini itulah Salvatore Maroni. Yang dimana kalau di komik sebenarnya Carmine Falcone dan juga Salvatore Maroni, mereka berdua ini adalah dua keluarga mafia yang selalu bertarung demi memperebutkan kekuasaan dan juga wilayah besar yang ada di Gotham. Makanya bisa dibilang Salvatore Maroni juga si Carmine Falcone, mereka berdua ini selalu melakukan perang geng di Gotham di situ. Makanya bisa dibilang Salvatore Maroni ini yang gue lihat tuh dia tuh punya kerjasama dengan Joker ya. Makanya semua kriminal itu sangat meremehkan dengan Joker ini karena dengan perawakannya yang aneh dan juga dia tuh apa ya, sifatnya juga sangat-sangat aneh juga. Bahkan itu apa ya, kok dia bisa punya banyak pengikut, itu karena dia si Joker ini pintar dalam hal berbicara, pintar dalam hal berpolitisi. Makanya bisa dibilang Joker ini oh my god bagus sih, bagus banget sih. Dan pembentukan Batman-nya, kostumnya udah mulai ganti dari Batman Begins. Kostumnya kan nyambung kan dari sini. Tapi ke Batman The Dark Knight itu kostumnya udah mulai ganti. Ya bisa dibilang ini kan leher sama kepala itu udah dipisah, kepala sama leher. Jadi dia itu bisa noleh kanan kiri dan begitu. Tapi di sini untuk kostumnya bagus ya, kostum Batman udah mulai upgrade. Dan kedua, ini kostumnya agak lebih ke mekanik karena bisa dibilang kostum ini full body armor tanpa ada kostum kulit sama sekali. Jadi bisa dibilang ini udah anti peluru banget sih gitu. Tapi ya at least bagus sih Batman-nya, upgrade-nya, upgrade senjata, upgrade senjata Batmobile bagaimana, itu udah mulai upgrade beberapa tapi gak terlalu ditonjolkan. Yang ditonjolkan di sini adalah Jokernya di sini. Makanya bisa dibilang Jokernya adalah pemeran utama di Dark Knight ini. Makanya karena dia tuh paling banyak di shot di sini ya. Dan kedua, acting Heath Ledger, oh my god, bagus banget. Bagus banget, dia bisa memerankan baru kriminal yang bisa dibilang tuh berbeda dengan akhir komik. Karena di komik itu ketika si Joker ini melakukan sebuah tindak kriminal ataupun sebuah apa namanya yang bisa bilang tuh perangkap cheesy biasa, itu biasa aja, dan kita pada baca tuh udah netting dulu, oh ini pasti akan gagal, Joker akan gagal. Tapi di sini Joker bisa dibuat berhasil, Pak. Dan film ini bad ending. Nah, ini bad ending karena apa? Karena di ending itu Batman udah dianggap kriminal karena si Harvey Dent terbunuh. Tapi terbunuhnya bukan karena si Batman aslinya, melainkan dibunuh oleh si Jim Gordon. Makanya bisa dibilang ini Batman-nya itu aduh sayang banget sih, karena dia mau menjaga namanya si Harvey Dent. Makanya karena orang-orang udah percaya sama Harvey Dent dan dia nggak mau legasinya si Harvey Dent ini hancur karena dia udah jadi Two-Face akibat si Joker ini. Ya akhirnya dia tuh udah rela lah jadi penjahat lah, karena ya untuk meneruskan legasinya si Harvey Dent ini, jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang meskipun Harvey Dent itu udah jadi jahat karena si pengaruhnya Joker, tapi dia tetap menganggap si Harvey Dent ini bukan orang jahat, mereka itu adalah orang baik. Tapi dia jahat karena si pengaruhnya si Joker ini. Makanya bisa dibilang pembentukan Harvey Dent, hancurnya Harvey Dent bagaimana ketika dia mengetahui bahwa Rachel ini udah mati, itu bagus sih. Mohon maaf, bagus banget sih pembentukannya. Sama dia segitu face-nya ya, ini gua bandingkan dengan Two-Face-nya versinya si Batman Forever. Gua bandingkan di sini. Bisa dibilang untuk Harvey Dent di sini sangat bagus banget dan juga sangat berbeda dengan apa yang di komik. Kalau di komik Harvey Dent itu
kena ini ya, kena di bagian ini yaitu karena cairan asam yang dilemparkan oleh Salvatore Maroni. Tapi kalau di sini di The Dark Knight itu dia tuh kebakar karena jebakan si Joker. Karena Joker itu berniat untuk mengubah si Harvey Dent ini menjadi penjahat, dan dia ingin mengutarakan si Harvey Dent ini bahwa dunia itu tidak semudah yang lo kira. Dunia itu adalah dunia yang harus penuh dengan orang-orang yang haus akan duniawi, haus akan dimana kekuasaan. Sehingga Joker itu bisa dibilang tuh kayak dewanya para orang-orang di sana. Jadi bisa dibilang Joker itu ya bisa membebaskan semua orang tanpa hidup tanpa aturan. Makanya kalau kalian perhatikan di posternya ya, di poster official The Dark Knight itu kan ada tulisan di atas kan, you live without the rules. Nah itu, lu hidup tanpa sebuah aturan di dunia ini. Nah gitu, bisa dibilang ini adalah film yang paling badass sih. Dan juga untuk dari segi musik ya, musik nih, dari musik tense dan juga musik sedihnya, juga berbagai musik yang lainnya, Hans Zimmer gue harus akui dia bagus untuk mengskor semua musik-musik ini. Berbeda, scoringnya pas, mixnya juga pas, sama semua tone segi musik itu tidak ada kebesaran. Jadi gini ya, kalau kalian bang maksudnya apa? Jadi gini, kalau kalian pernah lihat di film-film Indonesia, bahkan tuh film-film yang bisa dibilang tuh udah mulai terkenal di luar sana, ada beberapa film, terutama film Indonesia, yang mereka itu background musiknya terlalu ketinggian, Pak. Mohon maaf nih, terlalu ketinggian, dan juga kita nggak bisa mendengarkan dialog dari semua karakternya. Tapi kalau di sini The Dark Knight itu semuanya mix, semuanya udah bagus, kita dialognya udah nggak cheesy, pembentukannya semuanya normal, dan itu bisa dibilang tuh ini Batman paling realistis dalam segi cerita. Makanya sampai sekarang tuh kalau kalian bandingkan dengan Batman si Ben Affleck atau Batman-nya si Michael Keaton, itu masih komikal semua. Masih komikal karena apa? Karena mereka ceritanya itu masih belum kuat. Cerita mereka tuh masih belum mengarah ke politik yang sesungguhnya. Sehingga di sini The Dark Knight ini masih bagus. Semuanya bagus, semuanya ada porsinya masing-masing, dan juga ceritanya slow, nggak terburu-buru fasenya. Jadi fase itu pas gitu loh, nggak ada kepanjangan, nggak ada kependekan, semuanya pas. Nah gini, ditambah lagi Joker ini tidak dibunuh, Pak. Jadi Batman ini masih bisa dibilang tuh punya namanya no killing rule-nya. Jokernya itu cuma digantung dan dibawa ke penjara, itu doang. Jadi Batman ini masih belum ada namanya itu break semua no killing rule-nya yang udah dia buat dari awal tahun pertama. Nah gitu, jadi bisa bilang musuh-musuhnya bagus. Apalagi gue suka sih dimana Batman sama Joker ketika mereka ada di ruang tahanan. Nah di ruang tahanan bisa dibilang tuh ruang interogasinya lah. Wah, adegan interogasi bisa dibilang ini adalah adegan yang paling bagus menurut gua. Bagus banget, the lightingnya ya kan, dan kedua actingnya Heath Ledger ketika dia ketawa sama dia menunjukkan sisi psikopatnya. Oh my god, itu bagus sih. Mohon maaf, dia ketawanya, actingnya, bahkan dia diajar sama Batman tuh. Inilah yang belum tahu ya. Jadi adegan pertarungan di interogasi itu ya, adegan interogasi itu Joker dihantam beneran sama si Christian Bale sebagai Batman. Itu dihantam beneran. Jadi si Heath Ledger tuh pada saat dia sebelum syuting, dia tuh udah ngomong sama Christian Bale, lu kalau acting sini, lu harus mukul gua, karena kalau itu gak mukul, itu bisa dibilang kalau Heath Ledger gak kena pukulannya, itu actingnya gak akan dapat gitu. Jadi Heath Ledger ini dia tuh mau diajar beneran sama si Christian Bale, karena dia mau menunjukkan sisi psikopat dari si Joker ini, bahwa kalau dia dipukul tuh ketawa, kan itu orang ciri khasnya Joker. Nah gitu, makanya bisa dibilang Heath Ledger itu bisa dibilang, oh my god, ini adalah aktor yang sangat bagus, epic. Kalau dia masih hidup sampai sekarang, oh my god, gue mau itu berperan di film Batman yang lainnya, atau kalau enggak dia itu bisa menjadi penutup saga The Batman The Dark Knight. Aduh, sayang banget sih dia udah gak ada. Aduh ya, sayang banget sih itu. Makanya potensi itu luar biasa sekali gitu loh. Sampai menang Oscar tuh udah mulai gila tuh. Gitu ya, makanya Joker masih bilang tuh Heath Ledger tuh bagus. Tapi gini, banyak banget dari kalian mengatakan, oh bang, bagus sama Joaquin Phoenix. Nah gini, balik lagi kalau ke dunia realita, saat itu gue bisa bilang bahwa Joker ini adalah paling realistis. Tapi karena kalau sekarang gue harus bilang Joaquin Phoenix yang paling realistis. Karena apa? Joaquin Phoenix itu dari pembentukannya aja, dia itu dari awal itu adalah broken. Dia benar-benar orang biasa, bukan gangster, bukan apa. Dia hanya seorang komedian yang gagal jadi Joker. Karena apa? Karena emosionalnya udah pernah dia tanggung, sama ditambah lagi ibunya udah berkhianat sama dia. Nah itu makanya kalau Joker sekarang, kalau yang bagi gue yang paling realistis, Joaquin Phoenix. Heath Ledger tuh masih dibilang tuh masih ada unsur komikalnya, tapi masih dibilang tuh untuk pembungkusannya,
covernya mereka itu untuk Joker ini masih dibilang ya sedikit realistis ya, karena ya Joker yang isi Heath Ledger ini tiba-tiba dia punya banyak pengikut. Loh, dari mana dia punya pengikut? Nah, gitu. Jadi benar dia tuh tiba-tiba punya banyak pengikut, tiba-tiba uang dibakar. Nah, gitu, itu adalah bisa dibilang tuh unsur politik yang benar-benar bagus sih. Tone darknya tuh juga nggak terlalu dark, karena tone-nya di situ, tone-nya mereka tuh berfokus ke politiknya, di mana berbagai macam pemerintah itu sangat mengkhawatirkan tindakan si Batman, karena Batman ini dinilai sebagai vigilante yang tidak bisa melindungi masyarakat. Jika masyarakat takut dengan Batman, meskipun Batman itu udah bekerjasama dengan kepolisian, GCPD, tapi masyarakat ini sangat takut. Makanya si Harvey Dent ini turun tangan, sehingga si Harvey Dent ini memutuskan untuk apa ya, mengaku sebagai dirinya itu adalah Batman, karena ya orang-orang ini harus percaya sama Batman, karena Batman ini bukan orang yang bisa dibilang itu bukan penjahat. Batman ini adalah hero-nya, tapi orang-orang ini berusaha untuk apa ya, menjebloskan Batman ke dalam penjara, tapi si Harvey Dent ini berusaha untuk mengaku I'm the Batman. Lu masih nggak adegan si Harvey itu mengaku bahwa dia itu adalah Batman kan? Itu bener, oh my god. Jadi gua tahu maksudnya apa. Jadi si Harvey ini apa ya, berusaha untuk melindungi si Batman ini. Nah, karena dia itu percaya bahwa Batman itu bukan kriminal. Nah gitu, makanya aduh gue suka sih pertemanan si Harvey dan sama ini. Terus apa ya, sifat si Harvey dan yang diperankan oleh Aaron Eckhart. Nah, Aaron Eckhart nih yang belum tahu, dia itu pernah main di I Frankenstein ya itu, dan juga berbagai macam hero yang ya, film-film yang itu pernah kok dia main. Tapi yang paling gue suka itu di The Dark Knight sama si I Frankenstein kalau dia filmografinya ya. Tapi di sini dia bermain sebagai hero bisa, dia bermain sebagai villain juga bisa. Makanya gini ya. Tapi yang gua nggak suka sini adalah satu sih, adegannya Two-Face terlalu cepat. Adegannya Two-Face terlalu cepat sekali. Aduh, sayang banget. Sebenarnya gua pengen lihat itu berperan sebagai kriminal, dia tuh selalu membawa koinnya, ting ting, itu bagus. Itu ikonik dengan sifatnya dia di komik. Karena kan si Harvey Dent itu kan mau bertindak atas dengan keinginan si koin. Nah gitu, jadi bisa dibilang Harvey Dent itu punya trik koin, bisa dibilang itu adalah keputusannya itu ada di koin tersebut, sehingga kalau dia lempar koin adalah keputusan hidup atau mati. Nah ini adalah ciri khas Two-Face benar-benar ditunjukkan. Tapi sayang banget untuk segi time screen untuk Two-Face itu sangat sedikit sekali. Makanya agak sedikit kecewa sih. Aduh, Two-Face-nya kok sedikit banget gitu. Padahal gue pengen lihat Two-Face itu apa ya, bisa dibilang tuh jadi kriminal yang paling besar di Gotham, atau dia punya pengikut, atau dia bersama dengan Joker mungkin. Ya elah, cuma gitu doang sih. Makanya gue sayang banget Two-Face ini screen time-nya sangat sedikit. Nah itu sih. Jangan cepet mati, blok mati lu mati. Aduh, ya udahlah ya. Tapi at least dari awal sampai akhir untuk 2,5 jam untuk film ini bagus banget sih. Dari segi jebakan Joker ya, masih diletakkan blur itu beneran Pak. Lu yang belum tahu, wah bang itu CGI mungkin, itu beneran lu lihat aja di behind the scene-nya The Dark Knight. Ada scene di situ masa itu diletakkan itu beneran Pak. Jadi mereka tuh pakai drone terus pakai itu adegan itu bener close up. Jadi itu bukan CGI. Ledakannya bener-bener itu, oh my god. Ini Christopher Nolan mau apa ya, mungkin dia mau, oh gua mau film ini menjadi realistis, buat orang tuh melihat oh ini realistis. Jadi pada saat itu CGI kan belum nomor wahid banget ya kalau di DC ya. Jadi dia pakai beneran tuh, oh my god. Jin, itu bagus loh Jin. Itu effort banget sih, gile. Makanya gua nggak habis pikir oh ini film bakal menang Oscar, karena bener tuh menang Oscar Pak. Ya oke, ya gue cukup terhibur lah dengan The Dark Knight ini, dan ya mungkin nanti gue akan rewatch The Dark Knight Rises sequel kembali, karena gue hampir lupa sih ceritanya seperti apa. Tapi di sini The Dark Knight at least bagus dan bisa menarik hati gue lah gitu. Skor untuk film The Dark Knight ini gua kasih nilai A++ ya, A++ sekali sih. Ini masih dibilang ceritanya makin di upgrade ya, satu dan kedua ceritanya makin berat dan segi komik, dan juga dalam segi cerita dan juga politiknya itu segi berat banget, dan juga sinematografinya, dan kedua semua color gradingnya, saturationnya, bahkan segala macam slow motion dan juga berbagai macam pertarungan di malam hari yang bisa dibilang tuh nggak terlalu gelap, ini bisa memuaskan hati gue dan mata gue terpanjakan dengan hal ini. Ini bagus banget sih, ini the best sih. Makanya oh my god, aduh saya bagus sebenarnya nggak mau buat film lagi, aduh. Itu tapi at least film Dark Knight ini bisa ya bagus sih. Kalau kalian mau lihat itu ada di HBO Go, udah ada di situ. Oke.
Itu aja mengenai video kali ini mengenai Dark Knight. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menurut gua video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan terus mengupload video yang keren seperti ini lagi. Jadi jangan lupa tekan tombol loncengnya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Mario Angelo. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!